Selamat sore, ketemu lagi di episode edisi Ngopi Sore bareng dokter. Dan hari ini spesial, kita akan ngobrol mengenai bagaimana mengenal operasi Parkinson dan kelainan gerak atau operasi dengan pasien, tapi dalam kondisi yang sadar. Tentunya hari ini saya tidak sendiri ya, tapi saya ditemani oleh Dr. Ahmad Fahmi, spesialis bedah saraf konsultan fungsional Parkinson dan kelainan gerak. Betul dokter? Ya. Oke, hai dokter. Halo. Ya. Sehat dok? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak ya agendanya dok, sibuk ya? Ya, banyak aktivitasnya banyak. Aktivitasnya banyak. Oke dok, sore-sore gini kita mau sama-sama belajar. Kalau yang tadi sempat saya singgung sedikit, kita mau ngobrol nih operasi dengan keadaan sadar. Iya kan, nah tapi kita belum ke situ nih tentang lebih lanjutnya seperti apa. Tapi sebelum kita sama-sama belajar dan diskusi mengenai operasi Parkinson dan kelainan gerak atau operasi dengan pasien dalam kondisi sadar, mungkin ada yang belum tahu dok. Ini teman-teman mungkin belum tahu banyak sebenarnya apa sih penyebab dari Parkinson. Ya, terima kasih. Jadi ini pertanyaan yang cukup penting ya. Jadi penyebab dari Parkinson sampai sekarang sebetulnya penyebab dari Parkinson itu belum diketahui. Berbagai teori itu sudah dikemukakan, Mbak. Jadi ada karena trauma, benturan. Trauma itu benturan maksudnya. Terus ada zat kimia, ya, zat kimia yang masuk ke dalam tubuh kita. Terus selanjutnya ada karena mutasi genetika, karena lingkungan, itu ya bisa semua. Ya, tapi belum ada yang menyimpulkan apa sih penyebab dari Parkinson itu sendiri, itu belum diketemukan. Sampai sekarang, dok? Sampai sekarang belum ditemukan. Tapi yang bisa diketahui adalah Parkinson itu terjadi kerusakan di suatu area di otak yang namanya substantia nigra pars compacta. Di situ ibaratnya pabrik dopamin. Ada zat di dalam otak namanya dopamin. Nah, pabriknya itu yang rusak untuk menghasilkan dopamin, sehingga dopaminnya tidak dihasilkan secara mencukupi. Sedangkan dopamin ini diperlukan oleh tubuh untuk mengontrol gerakannya, supaya tidak getar, supaya gerakan kita itu sinkron, supaya tidak kaku. Gitu, getar itu kayak tremor. Iya, kalau orang dulu bilang buyutan ya. Buyutan. Nah itu kalau Parkinson ini akibat karena itu tadi, karena kekurangan dari dopamin yang diproduksi di otak. Gitu. Oh, oke dok. Tapi apa dok nih gejala-gejala dari Parkinson ini, gejala-gejala yang mungkin kita bisa tahu, oh ini kayaknya Parkinson deh, kayak gitu dok. Ya, gejala dari Parkinson itu ada gejala mayor, ada gejala minor. Nah, yang perlu kita ketahui ini adalah gejala mayor ya, gejala mayor. Gejala mayor ini disimpulkan dalam empat hal ya. Singkatannya TRAP, T-R-A-P ya. T-R-A-P. T itu adalah resting tremor, yaitu getar ya, getar tapi pada waktu kondisinya itu tidak melakukan aktivitas. Jadi ketika pasien itu tidak melakukan aktivitas, maka dia akan getar. Ya. Jadi diam-diam akan getar. Tremor betul. Gitu ya. Kadang-kadang kalau dipakai ngetesnya itu kalau dipakai jalan. Pasiennya diminta jalan, coba di jalan Pak atau Bu gitu. Akan getar sendiri tangannya, terutama jari jempol sama jari telunjuknya. Itu akan getar gitu. Itu yang pertama, namanya resting tremor. Yang kedua adalah R. R itu rigidity. Rigidity itu rigid, kekakuan. Kaku dia. Kaku. Jadi mau gerakkan apa-apa kaku. Sendi-sendinya itu kaku pada satu sisi. Memang biasanya diawali dari satu sisi, kanan dulu atau kiri dulu gitu. Terus yang ketiga adalah A, akinesia. Akinesia itu lambat. Nah, gabungan dari ketiganya ini, getar, kaku, lambat, itu menyebabkan orang itu terganggu kualitas hidupnya. Mau buka kancing baju sulit, mau ngancingkan baju sulit, mau sikat gigi juga sulit, mau jalan pun sulit. Jadi jalannya kecil-kecil. Ya. Itu nggak bisa dikendaliin dok dari kita sendiri gitu? Iya, nggak bisa dikendalikan karena kekurangan zat dopamin itu tadi. Dan yang keempat adalah P ya, TRAP itu T-R-A-P ya. P itu adalah postural imbalance. Ya, gangguan keseimbangan. Seringkali orang dengan Parkinson itu terjadi gangguan keseimbangan, yaitu mau jatuh ke belakang. Seringkali mau jatuh ke belakang. Jadi narik ke belakang itu, berdiri aja narik ke belakang. Kalau mau jalan, terganggu keseimbangannya, mau jatuh ke depan gitu, seperti itu. Nah, terganggu. Nah, itu gejala mayornya. Nah, ada gejala minor. Gejala minor ini belum tentu terjadi pada semua Parkinson. Ya, contohnya air liurnya banyak.
ya namanya drooling. Jadi produksi air liurnya itu banyak sekali sehingga kemana-mana bawa sapu tangan, harus melap di Mm-mm. lap ininya air liurnya. Mm-mm. Terus gangguan suara ya, suaranya tambah lama tambah kecil, tambah berebet ya itu suaranya ya. Terus Mm. selanjutnya gangguan menelan, gangguan tidur ya, sulit tidur, tidurnya nyenyak-nyenyak. Mm-mm. Atau yang lain ini ya, mohon maaf apa namanya, gangguan buang air besar. Ya, gangguan Oh. buang air besar. Jadi berapa hari baru buang air besar seperti itu. Oh, itu juga menjadi Iya, salah itu satu penyebabnya, Dok, salah satu gejala dari gejalanya. Parkinson, gejala minornya. Oh, oke, Ya, baik. itu. Tapi Dok, Dan banyak lagi. Hmm. apakah ya kalau yang tadi dokter sempat singgung kan tremor gitu ya? Apakah Ya, orang yang mengalami tremor seperti pada tangannya, terus itu bisa dipastikan juga mengalami Parkinson? Kadang saya nih kalau misalnya saya kan nggak bisa minum kopi, Dok. Nah, iya. begitu nyoba kopi yang benar-benar kuat sekali, langsung sini gerak-gerak Iya, gitu. iya. Gitu, Dok, gitu. Iya, Apakah ini selamanya penting, itu Parkinson betul. apa bukan, Dok? Jadi ini penting, jadi tidak perlu ini ya, tidak perlu takut karena tidak semua tremor itu Parkinson Oh. ya. Dan begitu pula kebalikannya, tremor kadang-kadang tidak diawali dengan tremor Parkinson, tidak diawali dengan tremor juga. Oh, ya itu tadi Kadang-kadang banyak ya. seperti itu. Ya, tremor yang bukan Parkinson apa? Misalnya essential tremor. Ya. Ya, essential tremor itu merupakan tremor yang patologis yang diderita oleh seseorang mulai dari usia muda. Ya. Dan cirinya itu tremornya itu biasanya kanan kiri, Mbak. Jadi Waduh. enggak satu sisi, enggak satu sisi. Oh. Kalau Parkinson biasanya satu sisi. Dan Oke. kalau tremor yang essential tremor itu biasanya kalau di keluarganya itu ada yang tremor gitu, seperti itu. Turunan, bawaan. Iya, ada yang seperti itu. Namanya benign familial tremor. Nah, jadi belum tentu Parkinson juga. Jadi kita mesti tahu mana yang ini yang tremor biasa atau tremor Parkinson. Kalau tremor kita bahas lebih dalam tentang tremor sendiri itu ya, ada yang tremor yang fisiologis, ada yang tremor patologis. Kalau orang mau ujian getar gitu ya, dia kan gugup mau ujian gitu ya, seperti itu akhirnya Redek, Dok. meledek ya, getar, itu bisa ya, itu namanya tremor yang fisiologis ya. Ya. Seperti tadi misalnya minum kopi kan gemetar ya, bisa juga gitu, seperti itu. Okay. Kalau tremor yang patologis penyebabnya bisa macam-macam. Bisa tadi karena essential tremor, bisa karena pengkerutan dari otak kecil, ya, bisa karena minum obat yang memang induce tremor, itu ada juga gitu, seperti itu. Jadi kita perlu yakinkan bahwa ini tremor biasa atau tremor patologis atau bahkan ini Parkinson. Nah, itu beda. Ya, harus teliti. Tapi Parkinson ini sering terjadi di usia 50 tahun ke atas ya, Dok. Betul, ya. Apa betul. memungkinkan juga nih kalau Parkinson ini juga menyerang anak muda seusia saya seperti itu, Dok? Gini, jarang ya terjadi Parkinson pada usia muda ya. Kalau pasien kita sendiri yang kita dapatkan itu usia yang termuda ya, untuk Parkinson itu 33 tahun. Itu yang paling muda? Ya, yang kita dapatkan ya, yang Okay. kita dapatkan di sini di rumah sakit ini itu 33 tahun ya. Itu namanya young onset Parkinson namanya. Memang ada tapi enggak sering. Kebanyakan memang tadi betul sekitar 50 tahun sampai 60 tahun ke atas itu terjadi Parkinson. Karena ada yang menggolongkan Parkinson ini menjadi degeneratif ya, degenerative disease. Degenerative disease itu merupakan suatu penyakit yang diakibatkan karena usia gitu misalnya. Dengan bertambahnya usia, kemungkinan terjadinya penyakit itu semakin tinggi. Makanya setiap angka harapan hidup di suatu negara itu semakin tinggi, maka kemungkinan terjadinya Parkinson di suatu negara tersebut akan tinggi juga. Gitu. Ya, jadi berarti ini ya lebih sering memang ke di atas 50 tahun. Betul, pada usia-usia sepuh itu lebih sering memungkinkan terjadinya Parkinson. Ya, jarang pada usia muda, jarang, meskipun itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Ya, tapi kemungkinannya sangat kecil. Iya, kecil ya. Oke. Kalau penanganan Parkinson sendiri, Dok, itu seperti apa? Ya, pertama kali yang paling penting adalah diagnostik dulu. Ya, diagnostik menentukan apakah ini memang benar Parkinson atau bukan. Parkinson itu sendiri ada yang namanya Parkinson primer, benar-benar Parkinson, tapi ada juga yang Parkinson sekunder ya. Sekunder itu maksudnya gejalanya ya mirip seperti Parkinson tapi aslinya bukan Parkinson murni gitu. Gitu. Nah, kalau kita mengarah ke Parkinson yang primer, yang betul-betul primer, nah yang pertama yang bisa dilakukan adalah pemberian obat-obatan.
ya. Biasanya dokter neurologi ya, dokter saraf akan memberikan obat-obatan seperti golongannya levodopa ya, itu atau golongannya dopamin agonis ya, atau golongannya trihexyphenidyl seperti itu dan macam-macam ya obat-obat itu. Banyak ya dok. Ya, dan biasanya itu kalau minum obat ini ajaibnya ya, orang Parkinson itu kalau minum obat, kalau orang penyakit lain kadang-kadang kalau minum obat kan butuh waktu ya berespon, Yes. butuh waktu berapa hari. Kalau Parkinson ini, kalau memang benar Parkinson murni, begitu dikasih obat, diberi obat 1 jam kemudian yang nggak bisa lari akhirnya bisa lari. Ya, itu ajaibnya. Jadi kalau misalnya dikasih obat, datang ke poli gitu ya, kadang-kadang kaget keluarga pasiennya. Datang ke poli, itu naik kursi roda. Terus selanjutnya begitu kita kasih golongannya levodopa, dicampur misalnya dengan trihexyphenidyl, coba ditunggu 1 jam lagi. Kemudian loh, Sangat ngaruh sudah berarti, lupa, dok. kursi rodanya sudah lupa. Itu memang benar Parkinson murni. Ya, kalau Parkinson murni seperti itu. Nah, pada beberapa case ada yang seperti ini. Begitu minum obat enak, tapi efek obat habis akan tidak bisa gerak lagi atau getar lagi. Itu namanya durasi dari obat, ya, durasi dari obat. Dan itu pada waktu on. Jadi on itu pada waktu efek obat ada, begitu efek obat habis namanya off, seperti saklar itu, Mbak. Nah, pada beberapa orang, pada waktu awal terjadinya Parkinson, itu efek on-nya itu panjang. Jadi obat itu bertahan lama, kurang lebih 6 jam, 4 jam, atau 5 jam gitu seperti itu. Tapi dengan berjalannya waktu itu makin pendek. Makin pendek, misalnya bisa sampai 2 jam, bahkan ada yang 1 jam. Jadi tiap 1 jam minum obat gitu, seperti itu. Ada yang seperti itu. Itu namanya on-off respon dari levodopa. Kalau itu terjadi, atau kalau misalnya dengan obat itu enak terus sepanjang hari, tapi ada efek samping dari obat, contohnya efek samping dari obat, gangguan lambung, terus soalnya badannya goyang sendiri, itu ada orang yang minum obat lama itu, dengan levodopa, itu badannya goyang sendiri, namanya dyskinesia. Nah, itu kalau ada seperti itu, maka kita melangkah ke step berikutnya. Ya, step berikutnya itu apa? Operasi. Ya. Operasi ada 2, operasi stereotaktik namanya ya. Yang pertama adalah stereotactic brain lesion tanpa dipasang alat. Jadi pasiennya dalam kondisi sadar, dibuat lubang kecil, jadi jangan dibayangkan dibuka separuh gitu, tidak ya. Jadi dibuat lubang kecil kurang lebih 1,4 cm ya, atau 14 mili, dimasukkan alat 1,1 mili, langsung dievaluasi pada saat operasi. Nah, alat itu nanti dipanaskan, begitu dipanaskan, getarnya itu bisa berkurang apa enggak. Kalau getarnya stop, berarti kita di lokasi yang pas, gitu. Makanya itulah perlunya awake surgery. Jadi operasi otak dalam kondisi sadar penuh. Seringkali kadang-kadang kita pakai ini ya, pakai orang itu disuruh menulis pada saat operasi, ya, atau disuruh pakai gelas, atau misalnya diminta main musik. Ya, main musik pakai piano, ya, pakai keyboard itu kita bawa ke ruang operasi, main gitar, main seruling, itu dicoba di dalam ruang operasi. Ya, sudah bagus enggak gitu. Oh, kalau sudah bagus ya sudah bagus, berarti kita di dalam lokasi yang pas gitu. Nah, cara kedua adalah yang dipasang DBS, ya, DBS, deep brain stimulation ya. Deep brain stimulation ini adalah menstimulasi otak. Jadi seperti pacu jantung, ada baterai di dada, di bawah kulit, terus ada kabel naik ke otak, terus masuk ke area tertentu di otak dan distimulasi. Jadi dia akan ngirim listrik terus-menerus. Tapi kabelnya ini di dalam ini ya, di bawah kulit ya. Nah, pada waktu masang kabelnya itu keadaan sadar. Tapi kalau pada waktu memasang baterainya itu ditidurkan. Ya, supaya tidak sakit. Dan yang perlu diketahui itu kebanyakan orang tanya, loh kabelnya di mana? Ada kabel di luar gitu kan, kecantol ya. Gitu. Enggak, jadi kabelnya itu ada di bawah kulit. Ada di bawah kulit, jadi ditaruh di atas itu, terus routnya lewat sini, lewat belakang, terus ditaruh di sini. Tapi bukan berarti dibuka lebar gitu, enggak, dibuka kecil-kecil ya. Saya sudah mulai kebayang ini kalau misalnya dibuka. Enggak. Jadi ada tekniknya, teknologinya. Kebetulan di sini kita punya untuk teknologi itu ya. Nah, itu kita awali di Indonesia ya untuk operasi ini nih April 2013. Ya, April 2013 itu kita memulai operasi-operasi ini di Indonesia. Dan alhamdulillah hasilnya baik dan kita sudah ini ya bisa membantu banyak pasien ya yang sebelumnya kesulitan karena reaksi obat sudah mentok, on off-nya itu sudah pendek, terus mau kemana lagi gitu seperti itu. Jadi akhirnya itu ya ada solusi yang lain.
Untuk ini dok, antara tadi dokter bilang ada 2 tindakan operasi berarti ya. Antara tindakan operasi stereotactic brain lesion dengan DBS itu, mana tindakan yang lebih efektif dok untuk Parkinson dan kelainan gerak ini? Nah, disinilah perlunya kita melakukan analisis tiap pasien. Jadi tiap pasien itu spesial dan memiliki kondisi yang berbeda-beda. Makanya kita mesti meriksa betul pasien itu mengikuti dan ekspektasinya apa. Ekspektasi dari keluarga, dari pasiennya itu apa. Kan karena operasi ini bukan menyembuhkan Parkinson, tapi meningkatkan quality of life. Jadi mengurangi atau menghilangkan getarnya, menghilangkan kakunya, menghilangkan lambatnya, jalannya lebih enak. Gitu. Jadi bayangkan aja kalau misalnya pasien itu dari yang sebelumnya itu nggak bisa nulis, terus kaku, mau sikat gigi aja sulit, jalan macet-macet, begitu dikasih tindakan, kondisinya sangat bagus itu seperti itu. Itu kualitas hidupnya sangat baik. Nah, disinilah patient selection penting. Kapan kita mau melakukan stereotactic brain lesion, kapan kita mau melakukan deep brain stimulation. Nah, kalau yang pertama stereotactic brain lesion yang tanpa dipasang alat itu ya, itu biasanya paling bagus pada pasien dengan tremor getar, ya, getar satu sisi, terutama satu sisi. Kalau satu sisi biasanya hasilnya bagus, ya. Kalau 2 sisi itu harus menunggu karena brain lesion itu boleh dilakukan satu demi satu. Misalnya kanan dulu, terus nanti 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi baru yang kiri. Itu tidak boleh dilakukan bersamaan. Ada jangka waktunya memang. Betul. Ya, tremor, kaku juga bisa membaik dengan stereotactic brain lesion, kakunya itu bisa banyak berkurang. Ya, tapi paling utama biasanya yang responnya bagus itu untuk getarnya itu bagus. Terus yang kedua, jika pasiennya itu on-off period, misalnya dengan minum obat cuma enak 1 jam, terus selanjutnya efek obat habis, kaku lagi, minum obat lagi, enak lagi 1 jam lagi. Habis kan 1 jam, masa tiap jam minum obat pasiennya? Nah, di situ baru DBS menjadi pilihan pertama. Ya, deep brain stimulation menjadi pilihan pertama karena dengan deep brain stimulation itu setelah dipasang pasien itu seakan-akan kondisinya on terus sepanjang hari, jadi enak terus. Kalaupun off mungkin off-nya sedikit aja terus enak lagi gitu, seperti itu. Nah gitu. Ya, kalau ada beberapa orang sih misalnya nggak mau sudah on off seperti itu tapi nggak mau dipasang DBS, apa bisa stereotactic brain lesion? Ya bisa juga, bisa, namanya palidotomy, ya namanya palidotomy atau palidothalamic tract lesioning gitu, seperti itu, yang tanpa dipasang alat itu ya tetap akan membaik. Cuma kalau on off memang lebih diprioritaskan dengan DBS. Tapi kalau untuk tremor atau satu sisi itu lebih diprioritaskan yang stereotactic brain lesion. Gitu. Ini juga menarik dok, yang tadi dokter sudah sebutkan ya, kalau operasi dalam keadaan sadar gitu pada Parkinson atau kelainan gerak ini, pasien hanya dibius lokal dan diperbolehkan untuk yang tadi main gitar, main piano dan lain-lain, pokoknya dalam keadaan sadar. Itu mungkin teman-teman juga kayak, loh biasanya kan kalau misalnya operasi itu kan orangnya bener-bener nggak sadar kan, memang seperti itu. Itu apa dok? Kenapa kok bisa kayak gitu? Ya itu karena kita pengen lihat responnya ya. Yang pertama kita pengen lihat respon positifnya. Tremornya hilang apa enggak setelah dilakukan tindakan operasi? Kan itu kelihatan langsung pada saat operasi. Iya betul, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah meminimalisir kemungkinan terjadinya komplikasi. Contoh, misalnya pada waktu kita melakukan lesioning, kita enggak boleh di tempat yang di area itu menyebabkan kelemahan misalnya. Ya jangan sampai pada waktu dioperasi loh kok semakin lumpuh, enggak boleh kan ya. Kita berusaha menjauhi itu, meminimalisir itu, yaitu salah satunya dengan awake surgery ini, awake surgery. Jadi apa namanya, dengan kondisi pasien sadar penuh, ya enggak dikasih obat bius, tapi tentunya di bius lokal ya, biar enggak sakit ya, biar enggak sakit. Jadi untuk mengetahui itu, satu adalah efektivitas dari treatment, efektivitas dari operasi tersebut, getarnya langsung hilang saat operasi, kakunya langsung membaik saat operasi. Dan yang kedua adalah menghindari terjadinya kelumpuhan, ya, meminimalisir kemungkinan terjadinya itu, yaitu dengan dibangunkan. Coba dibayangkan kalau misalnya pasiennya dibius ya, pasien dibius, nggak tahu kita gimana hasilnya, terus nggak tahu apakah ada efek samping atau tidak, bisa gitu, seperti itu, nggak bisa ngecek langsung, ya meskipun kita sebetulnya dengan untuk melakukan suatu tindakan itu kita pakai alat khusus, Mbak. Jadi ada alat namanya stereotactic. Stereotactic ini alat ibarat itu GPS di dalam mobil itu, tapi yang akurat ya. GPS yang benar-benar presisi dan akurat.
Ya, akurasinya kurang lebih kurang dari 1 mili. Ya, karena kita tahu bahwa setiap area di otak itu penting. Jadi nggak boleh sampai luput gitu seperti itu. Oke. Harus pas betul. Berapa Ya. lama dok proses operasi pada pasien Parkinson ini? Operasi kalau yang stereotactic brain lesion ya, itu biasanya kita yang agak lama itu pada waktu persiapannya. Kita harus menyiapkan targetnya, harus pas betul, itu harus planningnya bagus. Di dalam komputer, kita akan MRI, kita akan CT scan, digabungkan antara MRI dan CT scan, kita cari targetnya. Itu dengan komputer semua. Nah, itu agak lama. Nah, setelah di ruang operasinya tidak terlalu lama. Biasanya kurang lebih 1 jam. Gitu. Di ruang operasi Berarti 1 jam total, selesai. Kira-kira dok total? Total dengan planning ya kurang lebih kalau yang brain lesion ya, yang brain lesion sekitar 2 jam atau 2 jam setengah. Ya. Oke. Terus kalau yang DBS, di brain stimulation itu agak lama karena kita perlu memasang alat kabel, nyambung kabel, nyambung itunya ya seperti itu di dalam ruang operasi kurang lebih sekitar 3 jam sampai 3 jam setengah. Kalau dengan persiapannya semua ya mungkin 5 jam. Oke. Kira-kira kalau sudah melakukan tindakan operasi dok, berapa lama proses pemulihan pada pasien Parkinson setelah akhirnya dilakukan tindakan operasi itu? Ya, biasanya setelah operasi itu 1 hari setelah operasi pasien bisa boleh langsung jalan bebas. Boleh ya? 1 hari ya, besoknya. Langsung aktivitas? Ya, besoknya. Ya, enggak boleh langsung. Biasanya operasi kan pagi, operasi terus sorenya masih diminta istirahat dulu supaya enggak pusing. Nah, pada waktu besoknya dia boleh latihan jalan, didampingi sama keluarga. Ya, kadang-kadang pasien itu kaget. Jadi sebelumnya itu kaku kakinya kaku, begitu setelah operasi enteng. Jadi enteng. Kok enteng gitu. Jadi lupa. Jadi harus didampingi supaya enggak terlalu euforianya terlalu tinggi. Jadi didampingi. Yang DBS juga gitu, setelah dipasang besoknya bisa jalan, bisa aktivitas. Cuma kalau untuk DBS ini ada ekstra khusus, yaitu kita untuk mencegah infeksi, kita agak lama di rumah sakit, kurang lebih 3 hari sampai 4 hari setelah operasi baru boleh pulang. Karena kita mesti yakin ya bahwa ini beneran mencegah infeksinya itu loh. Jadi kita mesti berikan antibiotik yang injeksi gitu. Karena khawatir kan alat yang ditanam itu jangan sampai infeksi gitu, seperti itu. Seberapa aman dok tindakan operasi ini buat pasien yang akhirnya memutuskan untuk melakukan tindakan operasi? Ya, jadi operasi ini termasuk dengan adanya itu dia. Kalau zaman dulu itu belum ada CT scan, belum ada MRI. Operasi ini dilakukan dengan membuka kepala sedikit. Itu ya tetap tentunya beresiko ya. Tanpa adanya CT scan, MRI zaman dulu ya. Nah, terus begitu ada X-ray, pakai namanya ventrikulografi. Ventrikulografi itu ya itu juga ada resiko. Tapi dengan berkembangnya teknologi dan keilmuan saat ini, kelengkapan alat medis semakin canggih. Nah, itu safety-nya lebih bagus. Ada MRI, ada CT scan, nanti kita gabung MRI sama CT scan, apalagi di sini kan 3 Tesla ya. Jadi sangat detail tempatnya. Terus kita pakai software namanya stereotactic. Nah, itu relatif aman. Meskipun resiko ya tetap ada. Resiko itu adalah sesuatu yang mungkin terjadi, tapi belum tentu terjadi, dan kita berusaha agar itu tidak terjadi. Itu namanya resiko. Tidak ada operasi yang tanpa resiko. Semuanya ada resiko, tapi tadi kita berusaha meminimalisir itu agar itu tidak terjadi. Bagaimana caranya? Satu, misalnya untuk infeksinya melakukan operasi secara aseptis ya, secara steril, alat-alatnya steril, terus selanjutnya dikasih antibiotik untuk profilaksis. Untuk mencegah perdarahan, misalnya pada waktu alat stereotaktik itu kita cari targetnya, entry point-nya, masuknya alat itu kita harus menghindari pembuluh darah, dan itu kelihatan di MRI. Ya kelihatan di MRI, oh seperti ini, tidak boleh lewat sini, berarti harus lewat mana gitu seperti itu. Jadi ada cara-caranya tadi. Terus yang ketiga misalnya untuk menghindari kelemahan, gimana caranya? Salah satunya tadi pakai MRI, pakai CT scan, pakai stereotaktik tadi, terus selanjutnya awake surgery. Jadi pada kondisi sadar penuh. Ya seperti itu. Itu kita pikirkan semuanya. Oke. Kalau tadi dokter bilang ada penanganan bisa juga memakai obat ya kan, terus akhirnya juga bisa tindakan operasi kayak gitu. Nah, di antara dua ini bisa penanganan Parkinson ini tindakan operasi dan juga penggunaan obat-obatan, mana yang lebih efektif, Dok? Ya, ini pertanyaan yang penting juga ya. Jadi
operasi tidak menggantikan obat. Ya, karena operasi itu bukan menyembuhkan tapi meningkatkan quality of life. Nah, biasanya obat itu bagus. Kalau dengan obat bagus ya oke. Tapi pada kondisi tertentu kita perlu kombinasi ya. Perlu kombinasi antara obat dengan operasi. Jadi maksudnya di operasi itu apa? Kalau obat itu tadi ada on off, masih getar dengan obat, atau misalnya ada efek samping obat baru ditambahkan dengan operasi. Makanya setelah operasi, pasien itu tetap minum obat, tapi kualitas hidupnya jauh lebih baik ya. Terus selanjutnya mungkin frekuensi atau dosis obatnya bisa lebih turun, jenis obatnya bisa berkurang gitu seperti itu. Jadi banyak gitu. Ada beberapa pasien itu yang minum obat sehari golongan dopamin tadi itu sampai 8 gitu ya. Tapi begitu dioperasi tinggal 3 obatnya. Jadi ya senang pasiennya, meminimalisir dan kondisinya lebih baik. Iya. Setelah akhirnya dilakukan tindakan operasi, apakah Parkinson ini atau kelainan gerak ini bisa muncul kembali, Dok, kambuh kembali gitu? Ya, jadi operasi ini tidak menghambat dari progresivitas dari Parkinson. Jadi jalannya Parkinson itu tetap jalan karena operasi ini tidak menyembuhkan ya, tapi meningkatkan quality of life. Ya, otomatis dengan berjalannya penyakit Parkinson itu bisa terjadi gejala-gejala lain dari Parkinson tadi. Ya. Namun, dengan dilakukan tindakan operatif ini, sebelum pasien itu menjadi yang sudah parah gitu ya, sudah parah, sudah grade-nya itu sudah tinggi, grade Parkinson-nya sudah tinggi, dia bisa menikmati hidup itu dengan lebih baik. Gitu. Karena Parkinson ini biasanya puluhan tahun, Mbak. Jadi puluhan tahun, ada yang 10 tahun menderita Parkinson, ada yang 20 tahun. Ya, bayangkan kalau misalnya orang itu getar terus selama 10 tahun, ya kualitas hidupnya kurang bagus. Sebelum terjadinya grade yang lebih berat. Nah, dengan dilakukan tindakan operasi DBS atau stereotactic brain lesion, maka kualitas hidupnya lebih baik meskipun nanti tetap ada grade-grade tertentu yang itu sudah tidak mempan lagi dengan operasi. Makanya seawal mungkin kita ketahui penyakit Parkinson, seawal mungkin kita lakukan pengobatan, seawal mungkin kita ketahui kapan perlu dilakukan tindakan operasi, itu akan meningkatkan kualitas hidup pasien itu lebih baik. Ya, gitu. Sejauh ini menangani pasien paling jauh dari mana, Dok? Nah, kita memang karena kita awal ya senternya untuk di Indonesia itu, kita mengawali di sini, terus udah ada beberapa tempat lagi sekarang ya. Nah, kita mulai dari Indonesia bagian barat. Bagian barat itu dari Aceh ada, dari Medan banyak ya. Terus dari Papua ya, bahkan daerah timur itu ada juga banyak. Terus dari Kalimantan itu ada ya. Jadi dari berbagai tempat. Kalau dari luar negeri ada dari Malaysia. Dari Malaysia ada yang kita lakukan stereotactic brain lesion. Selanjutnya kembali lagi ke sana sampai beberapa waktu yang lalu kita masih kontak-kontak bagaimana kondisinya gitu, seperti itu masih kontak-kontak. Ada konsultasi ya, Dok ya? Iya, kan kita punya ini ya, punya apa namanya, tetap kontak dan punya kita ada telemedicine ya. Telemedicine kita bisa memanfaatkan telemedicine itu untuk mengontrol kondisi pasien Parkinson, gimana tremornya itu kelihatan di telemedicine. Baik. Nah, pas banget nih, Dok ya, saya juga mau kasih tahu buat teman-teman mungkin yang lagi nonton, sekarang juga kita lagi mendukung Surabaya untuk menjadi kota dengan fasilitas medical tourism dengan membuat paket Surabaya Medical Tour package yang dimana paket ini sudah include akomodasi, layanan kesehatan ini juga diambil National Hospital. Lalu kalau misalnya layanan kayak tadi sama dokter itu bisa juga ada sekalian paket tour gitu sambil liburan juga bisa gitu. Jadi pemulihannya di Indonesia gitu ya. Kalau misalnya ada yang dari luar negeri atau dari manapun juga bisa karena ini sudah include paketan ini. Jadi kalau misalnya mau berobat ke National Hospital tapi nggak mau ribet bisa mengambil paket ini. Untuk lebih lengkapnya bisa langsung cek aja di infonya melalui akun sosial media kita di Instagram di @nationalhospitalsby. Ya, itu penting itu kalau masalah ini ya apa namanya liburan ini karena selalu saya sampaikan ke pasien itu nomor 1 itu sebelum operasi itu mesti pikirannya happy, mesti senang. Nah, jadi ini cocok gitu ini. Ya? Cocok. Jadi langsung aja jadi mesti senang ini apa namanya. Jadi obat pertama pada orang Parkinson itu adalah always happy. Mesti senang itu. Kalau memang kondisinya senang, biasanya obatnya akan lebih bagus, operasinya akan lebih bagus biasanya gitu. Baik. Ya, boleh dong Dok sekalian di-share jadwal prakteknya, sekaligus mungkin ada yang perlu dipromosiin, mungkin sosial media atau website buat teman-teman yang mau kontrol jadi lebih gampang gitu, mau hubungin gitu gimana? Bisa langsung di-share, Dok.
Ya, saya di sini itu hari Selasa, hari Rabu, sama hari Sabtu ya. Jam berapa dok? Jam 11 sampai jam 2. Oke. Ya, jam 11 siang sampai jam Siap. 2. Ada sosmed mungkin dokter punya sosmed, YouTube, website apa boleh aja. Di Instagram dipakai. Di YouTube-nya enak aja. Siap. Nanti mau tanya-tanya langsung ke National Hospital Iya, SB di National ya, Hospital ya. Oke, thank you banget dok waktunya. Sore ini sudah mau ngobrol, belajar sama-sama juga. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu kok ada operasi bisa tetap gerak gitu ya. Yeah. Di edisi Ngopi Sore bareng dokter hari ini, thank you banget udah nemenin saya dok ya. Thank you juga buat teman-teman yang setia banget untuk nonton episode ya. Di hari ini di National Hospital di YouTube-nya, bisa langsung kalau yang belum subscribe langsung subscribe juga sekarang. Sampai ketemu lagi di edisi Ngopi Sore bareng dokter selanjutnya. Bye bye. Ya, terima kasih.